Baik, saya kalau menemukan topologi seperti ini, kita lihat dulu topologinya. Ini kan topologinya ya. Nah, ini kan ada dua router. Kalau saya biasanya, dan saya biasanya mengajarkan juga ke yang lain, saya biasanya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi satu router dulu. Artinya nggak langsung dua-duanya. Emang nggak bisa langsung dua-duanya. Tapi saya akan coba selesaikan dulu masing-masing routernya. Nah, dalam hal ini karena router 2 itu nantinya kan sumber internet dari router 1. Maka saya prioritaskan untuk melakukan konfigurasi pada router 1 terlebih dahulu. Nah, di router 1 ini kan ada beberapa aturan juga. Nah, saya juga akan langsung konfigurasi itu semua. Jadi sebenarnya untuk konfigurasinya dari topologi seperti ini, yaitu sama aja seperti kamu yang satu router aja. Cuman ini mah lakuinnya 2 kali gitu aja. Kalau router cuma sekali config, kalau ini confignya 2 kali. Saya masuk dulu ke router. Maka langkah yang pertama harus saya lakukan adalah memberikan identitas atau sistem identity. Agar apa? Agar saya tahu pada saat konfigurasi, takut saya lupa tidak melihat LAN-nya. Saya bisa melihat di sini saya menggunakan router berapa. Maka langkah pertama adalah saya menambahkan sistem identity. Ya, yang ditambahkan adalah sistem identity. Saya namakan sebagai RB1. Nama saya. Oke. Jika sudah ditambahkan, saya sih biar ya setidaknya biar enak, ya saya kasih password dulu. Nggak usah ribet-ribet lah passwordnya. Nah, setelah saya kasih password, ya kita lakukan langkah konfigurasi basic secara seperti biasa. Interface-nya saya coba arah-arahkan dulu. Berarti kalau Ether 1 itu untuk ISP. Ether 2 itu digunakan untuk LAN. Dan Ether 4 digunakan untuk biasanya kan namanya point to point ya. Dari titik ke titik itu namanya peer to peer atau point to point. Di sini saya mungkin namakan ke RB2, boleh lah. Nah, kenapa saya menambahkannya di interface? Oh, ini juga ada tambah lagi LAN. LAN 2 berarti. Kenapa saya menambahkan komennya di interface? Nanti kita akan cari tahu. Masuk ke dalam IP address. Ini kan yang pertama sudah selesai. Saya masukkan IP address dulu untuk ETH2, 3 dan 4. Di sini ada IP-nya adalah 10.64. Berarti kita masukkan gateway-nya 202.110.65/29. 65/29. Ini diarahkan ke Ether 2. Nah, di sini nih, kenapa saya tambahkan di interface? Pada saat sudah ditambahkan di interface, nanti akan muncul nih komennya itu. Jadi di sini kita bisa tahu, oh saya mau ngarahin ke LAN nih. Berarti Ether 2. Walaupun kamu nggak hafal di awalnya, nilai masuk ke LAN. Selanjutnya saya masukkan untuk Ether 3. 20. 02.120.129/28. Ini diarahkan untuk LAN 2. Dan terakhir, di sini ada network untuk Ether 4 itu 172.100.200.128. Ini networknya, saya ulangi lagi, ini networknya. Network itu nggak bisa dipakai di perangkat. Saya ulangi, network itu tidak bisa digunakan di perangkat. Yang bisa digunakan adalah IP host atau IP yang memang tersedia untuk dipakai. IP host dari 128/30 itu adalah 129 dan 130. Maka kita tambahkan, saya akan membiasakan bahwa kalau router 1 ya kasih 1. Sebenarnya walaupun kamu pengen ngasih di sini 1 di sini 2 pun juga nggak masalah.
Ya, misalkan pas saya mah pengen anti mainstream, saya 200.129-nya itu di ether 1 router 2. Itu nggak masalah. Tapi kalau saya biasakan angka awal itu ada di sebelah kiri. Biar kita cara bacanya enak. Paham sampai sini? Jadi kita tambahkan untuk IP di ether 4 yaitu adalah 172 200 100 100 200 100.200.129, jangan lupa tambahkan 130. Diarahkan ke interface nih, ke RB2 kelihatan di sini. Apply, oke. Pak, kira-kira di sini perlu nambahan komen atau enggak? Kalau saya, karena kita diajarkan untuk menambahkan komen, silakan tambahkan komen. Karena kita biar tahu juga network tersebut untuk mana. Ini kita tambahkan. Tambahannya adalah ini LAN A misalkan, atau LAN 1, ini LAN B, ini ke RB 2. Nah, setelah menambahkan IP address untuk klien-kliennya, saya ingin memastikan agar router ini terkoneksi ke internet. Saya ulangi, saya ingin memastikan bahwa router ini terkoneksi ke internet. Kalian biasanya menggunakan apa? IP DHCP client. Masuk ke IP DHCP client, kita tambahkan ether 1. Sudah bound. Nah, sekarang akan saya ubah. Karena nanti saya juga minta kalian mengubah yang sesuai yang saya sampaikan kemarin. Saya ingin router 1 pun nanti IP-nya secara statis. Nah, saya ajarkan sekarang sambil kita lanjutkan. Jadi saya nggak akan pakai DHCP client untuk topologi ini. Saya akan menggunakan IP statis. Kenapa kok Bapak sekarang bisa menggunakan IP statis? Karena untuk ruangan ini kita sudah punya network sendiri. Kita sudah terpisah dengan ruangan-ruangan yang lain. Bahkan kita sudah terpisah dengan network yang terpasang di WiFi. Oke? Maka dari itu kita bisa menambahkan IP address terlebih dahulu di sini. IP address-nya adalah 172.117.100 titik, saya akan buat 190/24. Untuk kalian ya, untuk kalian silakan gunakan, kalau pengen ngikutin silakan gunakan hostnya adalah 100 ditambah nomor absen. Misalkan kalau nomor absennya 20 berarti 120/24. Kenapa? Karena kan kita harus beda-beda nih IP-nya kan, karena kita masukin secara statik. Maka tambahkan IP-nya adalah 100 tambah nomor absen. Diarahkan ke interface 1. Ini IP yang terpasang di sini. Kalau sudah tinggal klik apply. Oke. Caranya sebenarnya sama. Kalau kamu caranya itu sama seperti kamu menghubungkan router 2 ke internet. Paham nggak? Sama seperti kamu menghubungkan router 2 ke internet. IP 172.117.100.1 itu ada di router pusatnya, ruangannya ada di belakang. Itu kan sama aja router 1 dong. Ini kita sebagai router 2-nya. Maka selanjutnya apa yang perlu tambahkan? Ya, IP DNS. Kita tambahkan IP DNS-nya sama 192.168.18.1. Lalu kita tambahkan juga 192.168.1.1 dan kita tambahkan 8.8.8.8. Jangan lupa di allow remote request-nya. Kalau sudah tinggal apply. Terus oke. Nah, setelah ini ditambahkan, DNS sudah tambahan, terus kita ngapain? IP root sebagai pembuktian dulu deh. Sekarang udah bisa internet atau belum? Harusnya no root to host. Nah, belum bisa ya. Kita coba masuk ke IP root. Atau kita coba ping gateway dulu. Ping 172.117.100.1. Oke, udah bisa. Saya akan masukkan root list. Gateway-nya berapa? 172.107.100.1.
Untuk gateway-nya semuanya sama. Karena kita menggunakan router yang sama di sana. Apply, oke. Let's kita coba cek lagi. Seharusnya sekarang udah bisa internetan. Masih timeout. Nah, kok yang ke satunya timeout ya? Nah, ini timeout bisa jadi kabelnya atau memang jaringannya lemot. Tapi di sini saya sudah terhubung lah, ada bukti di sini terhubung. Ya. Ada yang sudah bisa berhasil? Jadi caranya sama seperti kamu menghubungkan router 2 ke internet. Ini kenapa seperti ini, ada kemungkinan 190 ini ada dipakai. Coba saya ganti IP-nya. Kalian 24 ya, berarti saya 130 lah. Ping ke gateway-nya udah lancar. Ping ke Google-nya harus lancar juga. Nih. Sudah bisa ya? Jadi langkahnya itu sama seperti kamu menghubungkan router 2 ke internet. Nah, nanti setelah saya ajarkan ini, kasus-kasus selanjutnya atau praktik-praktik selanjutnya, DHCP klien itu tidak digunakan. Paham sampai sini? Oke, saya lanjutkan selanjutnya. Oke, ini basic konfigurasi udah selesai. Kita lihat permintaan di bawahnya. Oh iya, komputer belum bisa internetan. Kita tambahkan dulu IP DHCP server untuk Ether 2 dan Ether 3. Dan juga Ether 3. Nah, ini karena sudah dikasih penanda di komen, jadi kita nggak akan salah. Jangan sampai kamu nambahin ke ISP. Tuh, kelihatan, kita ke LAN 2 sekarang. Saya coba renewing IP-nya. IP config/renew. Nah, udah bisa. Saya coba ping Google di sini. Ping google.com. Kenapa belum bisa? Ya, belum ada firewall. Nah, kita tambahkan firewall NAT, masquerade, out interface-nya Ether 1. Udah bisa. Oke, kita minta sekarang layanan-layanan yang perlu diinstal. Oke, pertama, router hanya bisa diakses menggunakan Ether 2. Ini Ether 2 ya. Terus pada Ether ini hanya bisa akses smkp1.ch.id, sama router hanya bisa diakses dengan IP dan tidak bisa dengan MAC address. Kita selesaikan satu-satu. Router tidak bisa diakses dari Winbox menggunakan network yang lain. Maka kita masuk ke IP services. Kita tambahkan di Winbox. Karena kita ingin network yang kita semua IP dalam Ether 2, maka saya tambahkannya adalah network. Networknya adalah 202.110.60.4/29. Apply. Oke. Nah, ini kan saya masih pakai MAC address ya. Nah, sekarang kita coba akan menonaktifkan MAC ping-nya. Ada di bagian tools. Ini kita langsung menyelesaikan yang nomor 3 nih. Ada di tools, terus ada di MAC server. Apa yang dimatikan? MAC Winbox-nya di non. Apply. Oke. Kita akan coba ya. Kita close. Kita buka Winbox. Kita akan masuk ke MAC address. Connect. Sudah berhasil. Kita akan coba masuk ke sini. Berhasil. Nah, di sini nak, lihat di bagian ini evaluasi ya, karena tadi banyak yang salah. Bagian IP services, ini networknya, available from-nya jangan sampai salah. Misalkan kamu nambahinnya 10.65, itu kan salah.
Gimana cara memastikannya? Kamu lihat IP address. Di IP address itu sudah tertera networknya. Tuh. Oke. Misal kalau salah. Sebenarnya cara mengatasinya bisa lewat sini. Bisa WFIC 202.110.65. Ini konfigurasi atau halaman konfigurasi backupan lah. Ini bisa kita nonaktifkan juga WFIC. Nah, di sini kita bisa atur juga, sama seperti Winbox. Cuman bagi saya nggak nyaman di sini. Misalkan mau ngeganti IP servicesnya aja mungkin bisa diganti. Oke, 1 dan 3 sudah. Sekarang tinggal yang 4. Oke, kita buka dulu di sini. Google. Oke, masih bisa internetan ya. Berarti kan kita minta agar SMK Pesat aja yang bisa diakses. Masuk IP firewall. Kita menggunakan address list. Name-nya adalah SMK sebagai penandanya itu SMK. smkpesat.sch.id. Apply. Saya coba akan copy, takutnya ada 2 domain. home.smkpesat.sch.id. Oke. Next, masuk ke filter rules. Kita tambahkan atau add chain-nya apa? Kenapa forward? Ya, karena dia melewati si routernya untuk menuju ke internet. Apa yang ditambahkan lagi selain forward di if conditionnya? Apa? Protokolnya apa? TCP. Terus DST portnya berapa? 80 itu port apa? Web server atau HTTP. Kalau 443 berarti HTTPS. Oke. Terus selanjutnya in interface atau out interface? Kenapa in interface? Karena dia kan dari asalnya ya. Oke. Kita pilih ke Ether 2. Apply. Oke. Kita perbesar. Nih hitnya udah kena nih. Karena dia masih proses internetan. Ini masih bisa karena dia masih ada cache. Kalau saya pakai guest yang masih kosongan, YouTube aja masih bisa. Kenapa masih bisa ya? Iya, betul sekali. DC addressnya berapa? SMK, actionnya? Ada yang kelupaan lagi? Oke. Note-nya dikasih. Tek. Apply. Oke. Lagi. YT. Belum, santai. GG. YT. IG. smkpesat.sch.id. Nah, kalau udah berubah kayak gini dia udah masuk halaman. Ya, karena dia redirect. Jadi dari domainnya itu di redirect ke home.smkpesat.sch.id. Karena yang smkpesat.sch.id-nya ini bermasalah WordPress-nya. Oke, sekarang sudah berhasil. Router 1 sudah selesai. Router 1 udah selesai belum? Belum. Tinggal tambah apa lagi? Oh, sorry. Ether 2-nya udah selesai. Sekarang Ether 3. Ether 3 blok IG doang sama YouTube kan? Karena pada Ether ini tidak bisa akses router kan sudah diatur tadi di awal sini. Oke, berarti tinggal kita blok YouTube sama Instagram. Oke, kita lanjutkan. Saya akan menggunakan layer 7 protokol. Ya. Ntar ya, internetnya mati kan. Di sini masih bisa. Rig XP. Copy. Oke, kita tambahkan rig XP-nya.
Kita tambahkan adalah YouTube. Masukkan sini, di paste, apply, oke. Kita tambahkan juga IG. Nah, ini tinggal kamu ikutin aja. Formatnya sama, berarti kutip atas, titik plus, instagram.com, titik bintang dolar. Atau ini apa ini? Oh, titik bintang dolar, benar. Oke. Ini kan IG sama YouTube udah ditambahin. Pak, kenapa langsung di sini tambahin dua-duanya? Ya biar gampang aja. Jadi nanti saya di filter rules itu gak usah bolak-balik lagi. Nah, saya tinggal masuk ke filter rules. Kita akan drop. Yang pertama kita drop YouTube. Forward chainnya. Protokolnya saya mau semuanya aja, gak usah ditambahin. Ini interface-nya kita arahkan ke Ether 3, yaitu LAN 2. Masuk bagian advance, tambahkan layer 7 protokol untuk IG, untuk YouTube, dan juga actionnya drop. Gak usah di checklist dong, ya kan? Nih, saya akan kasih tahu cara cepatnya. Ini kan udah, yang YouTube udah nih, yang YouTube udah ya. Kita klik apply. Kalau kita udah menambahkan apply, dia otomatis sudah menambahkan ke sana. Tinggal kita copy aja. Klik copy, tinggal ganti layer 7 protokol jadi IG. Karena kan aturan awalnya sama aja. Terus apply, oke. Udah ketambahin dua-duanya. Nah, sekarang tinggal kamu tambahkan di sini komen drop selain SMK. Ini berarti apa ini, saya lupa. YouTube. Ya biasanya gitu. Drop YouTube. Ini blok IG. Drop IG. Kita cek. Kita coba pindah. Saya di HCP servernya udah belum ya? Di Ether 2, Ether 3. Oke, udah. Let's cek. Kita cek and recheck ke Ether 3. Kita cek Ether 3. Harusnya yang lain bisa internetan ya. Kita coba akses YouTube. Nah, masih bisa. Ada cache-nya di situ. Di sini nih, YouTube. Jangan dong, jangan maluin dong. Nah, IG. Bismillah. Oke. Nggak bisa ya? Kenapa dulu? Noleh. Tapi saya kalau misalkan buka TikTok, wah, saya takut aneh-aneh TikTok deh. Semoga nggak aneh. Ya kan di akun saya mah kan nggak aneh. Takutnya kan di sini ngacak banget. Tuh. Gokart ini mah. Pernah FYP di kalian? Udah nonton. Udah ya? Router 1 sudah selesai belum? Sudah. Kita lihat berapa menit di sini? 24 menit udah selesai router 1. Ya? Iya, 24 menit sudah selesai. Sekarang kita pindah ke router 2. Harusnya kita bisa lebih, ini saya 24 menit sambil ngejelasin. Kita pindah. Cepet router 2. Apa? Oh, boleh. Pakai ini dong. Mana kalung saya? Maaf. Ya. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Langkah konfigurasinya. Nah, perhatikan dulu.
Langkah konfigurasinya itu sama persis seperti yang tadi, hanya beda IP saja. Ya, serupa tapi tak sama. Yang pertama berarti kita tambahkan interface dulu. Ini berarti Ether 1 itu ke RB1. Ini LAN 1. Ini LAN 2 S hotspot. Biar nggak lupa aja saya. Oke. Sekarang setelah ini kita masukkan sistem identity dulu. Harusnya identity dulu sih tadi awal sebelum interface. RB2. Nah, barulah kita masukkan IP address. Masukin IP address satu persatu dari atas ke bawah. Berarti dari Ether 1 dulu. Berapa IP-nya? Ether 1, Ether 1. 172 titik 100 titik 200 titik 1 slash. Lanjut kita ke Ether 2 berapa? 202 130 titik 129 slash berapa? 129 192 berarti 193. Tutup lagi dong. 193 slash 29. Ini Ether 2. Sekarang LAN kedua 202 140 ya titik 1 slash 28. Ini Ether 3. Kita tambahkan dulu di sini. Ini internet. Kenapa internet? Atau RB1. Ya, betul. Ini LAN A. Ini LAN B. LAN B atau hotspot. Setelah ini apa yang perlu tambahkan? Kita memastikan dulu bahwa router sudah bisa internetan. Oke, kita pastikan router dulu. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah memastikan router internetnya udah lancar ya dulu. Ya, itu yang perlu dipastikan dulu. Di sini kan router belum bisa internetan nih. Harus masukin password lagi. Ping google.com. Ping 172.100.100.129. Nih baru bisa ke gateway. Maka kita masuk ke DNS dulu. DNS-nya sama 192.168.18.1. Lalu yang kedua 192.168.1.1. Yang ketiga 8.8.8.8. Allow remote, apply, oke. Masuk ke IP root. Berapa gateway-nya? 172 100 200 titik 29. Kenapa 129? Ya karena gateway di router sebelahnya itu 129. Nah, kita lanjutkan. Kita cek apakah router sudah bisa internet atau belum. Ping google.com. Bisa. Next, selanjutnya kita mengerjakan pastikan untuk bukan router. Komputer kita bisa internetan dulu. Masuk ke IP DHCP server. Di relay sih. IP DHCP server. Setup untuk Ether 2 dan juga Ether 3. Udah selesai. Next, selanjutnya kita masukkan firewall NAT.
Ini mask curate. Ini SR Senat, out interface-nya Ether 1. Ye. Dah, internetnya sudah bisa. Barulah kita akan coba mengerjakan servis-servis yang ada. Oke, di sini ada dua hal. Di router di Ether 2 ini konfigurasinya sama ya seperti yang di router 1 ya. Jadi tinggal kita tambahkan saja di sini. Mulai dari IP services. Di sini berarti berapa? Available from-nya berapa? 02 130.64. Ya nggak sih? Oh enggak. 192. Nih. 192. Nah, selalu check and recheck, cross check tuh. Di sini berapa berarti slash-nya? Slash 29. Wih, pakai ini. Apply. Terus oke. Kita matikan MAC ping-nya. Mana MAC address? Di non. Nah, barulah kita masuk ke blokir. Ini kan nomor 1 udah selesai. Nih, yang ini udah selesai nih. Sorry. Ini udah selesai. Ini juga udah selesai, tinggal yang nomor 2-nya belum. Nomor 2-nya kita tambahkan di IP firewall. Address listnya adalah kemana, ke SMK juga ya? Filter rules kita tambahkan forward, protokolnya TCP, DST-nya ini interface-nya Ether 2. Advance kita tambahkan DST address listnya adalah ke SMK dan action-nya adalah drop. Boleh drop, boleh reject. Saya langsung aja ya, langsung kerjakan yang sebelahnya tuh, ngeblok YouTube ya. Blok YouTube kita tambahkan TXP-nya. Masih nggak sih? YouTube dan juga Instagram ya, sama ya. IG. Kutip atas titik plus instagram.com kurung lagi titik bintang dolar. Langsung filter rules ditambahkan dulu. Chainnya forward, ini interface-nya ETH 3. Advance-nya ke layer 7 protokol YouTube dan juga action-nya adalah drop. Apply, saya copy. Tinggal ubah ininya menjadi IG. Nah, ini sudah. Selanjutnya, nah ini kan masih 0 ya. Sebelum dicek rajin-rajin coba, jangan sampai pas dicek itu tiba-tiba nggak bisa. Ya, ini dicoba dulu, kita coba satu persatu. Lah, kenapa close itu ya? Terdua kan bener. Oh, saya lupa. Di sini belum tambahin ini. Ada flash-nya lagi. Ini udah kena hit semua. Ini yang Ether 1. Nah, sebelum kita coba yang Ether 2, di Ether 2 itu kan diminta ada hotspot ya? Ya.
Di enter 2 kan di enter 3 kan diminta ada hotspot ya? Langkah yang dilakukan pertama apa? Oke, radius dulu. Tambahkan. Berapa ini? Secretnya saya buat 1 2 3 aja. Next, selanjutnya barulah masuk ke IP. Mana? Yang mana? Kok bisa pulang? Tadi Bu Silvi udah ngechat. Udah, silakan. Ini kita klik sini aja. Kita klik apa? Hotspot setup dulu. Diarahkan kemana? Diarahkan kemana? Terus? Next lagi. Ini kosongin ya. Ini biarin aja kayak gini. Terus ini DNS-nya kita masukkan akri.net. Ya, saya masukkan akri.net. Next. 1 2 3. Nah, sebelum kita nyoba ke sana, server profile-nya kita arahkan dulu. Radiusnya diaktifkan. Terus oke. Barulah kita masuk ke Chrome. Masuk ke user manager-nya. Diminta berapa user di situ? 12. Berapa IP-nya? 202 100. Ini kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Nah, di sini yang perlu kita tambahkan apa, Nak? Yang perlu kita lakukan pertama kali? Profile atau routers dulu? Routers dulu lah, kita hubungkan dulu ke router kita. Oh, ini RB Putra nih. Saya ubah AKRI. Tadi saya passwordnya 23. Ini share secret sama IP addressnya harus sama dengan yang di tadi ya. Lalu kita tambahkan apa lagi? Masuk ke Pro. Saya tambahin. Misalkan 10 GB aja ya. Validity-nya berapa dimintanya? Set usernya 1. Save profile. Terus habis itu ke limitation. Apa yang ditambahkan di sini? 10 GB. Downloadnya berapa? 10 GB ya? 10G, sorry. 10G. 10G. Uptime-nya berapa tadi? 2W. Rate limit tinggal minta ya? Di add. Habis itu kita ke profile lagi. Lalu kita add limit ininya dihapus dulu nih. Add limitation lagi. Di add limitation diarahkan ke 10 GB untuk setiap hari. Add. Jangan lupa di save profile. Barulah kita bikin yang namanya user. Oh, batch. Oke, kita pakai batch. Berapa? 10 ya. Saya bikin 10 aja dulu. Prefixnya kita gak usah pakai, ini gak usah panjang-panjang, 3 aja. Nah, kita password sama username sama. Add. Sebelum kita coba pindah, kita cetak dulu.
dicetak dulu biar tahu usernya. Ini kenapa nggak muncul? Karena ada internet blokir ya. Bentar, ini sampai muncul dulu username sama passwordnya dulu lah. Hayolah, kau lambat kali kau. Atau ngeliat ini aja ya. Di sini kan ZPT. Dibuka gini nih, saya buka gini. Baik, kita pindahkan ke Ether 3. Kita akan coba hotspotnya berhasil atau enggak. Ditungguin sampai muncul halaman login. Tapi kalau muncul, kita masuk secara manual aja. Tadi saya akairi.net. Wah, emang lambat ini. Wah, kenapa ini nggak bisa nih? Oke. Tadi namanya ZPT. Di sini juga ZPT. Terus kita klik connect. Oke, sudah bisa. Ya. Nah, kalau nggak bisa, ini tadi beberapa yang nggak bisa nih. Saya akan contohkan yang nggak bisa kayak gimana. Nih, saya pindah lagi ke Ether 2. Nih. Semisal di sini kamu salah password. Ya. Ini salah password nih di bagian routers. Lihat. Routersnya security tidak sama dengan yang ada di radius, atau IP-nya tidak sama dengan di radius, maka akan terjadi seperti ini. Save. Kita pindah ke sini, Ether 3 lagi. Tadi ZPT bisa ya? Bisa nggak tadi ZPT? Bisa. Kita akan coba lagi ZPT. Connect. Ada notifikasi radio server is not responding. Artinya, karena tadi kamu salah passwordnya, dari server itu kamu nggak respon karena ya kita nggak sama nih. Kamu nggak terhubung ke server. Maka ya harus diubah, disamakan. Ini juga terjadi ketika username invalid username, atau kamu username unavailable. Ya, nggak ada username-nya. Nah, kasusnya sama seperti ini. Karena user manajernya dengan radiusnya itu tidak terhubung. Di sini nih. Ya udah diatur ya. Harus pindah dulu dong. Pindah lagi. Karena nanti di radius itu ada notifikasinya nih, nak. Nggak bisa lewat MAC address ya. Nih, di radius itu ada recordnya. Kamu klik radius, terus klik yang hotspot tadi. Pada bagian status di sini ada tuh request dan juga accept. Dia sudah melakukan 6 kali request, yang diterima adalah 3. Kalau ini 0, ya kehapus. 127 sini 123 45. Nih, kalau security-nya 0, ini request statusnya muncul 1 karena tadi udah disamain lagi security dengan user manajernya. Nah, itu cara troubleshooting-nya. Nah, sekarang kita akan coba kembali lagi ke sini karena tadi IP-nya saya sudah ubah security-nya. Seharusnya sekarang bisa. Tadi bukti ya ZPT nggak bisa ya.
ZPT dan juga ZPT. Invalid use password. ZPT. Tuh saya masih. Nah, passwordnya apa ya? Tadi 1 sampai 5. Kita lihat respon requestnya. Nah, nggak enaknya gini nih kalau cuma satu PC pindah. Udah bener tapi ini 1345. Oh, mungkin username-nya udah kepake. Pakai yang lain. 5RY, kita pakai yang 5RY. 5RY. Kita pakai yang 5RY. Kita pakai yang 5RY. 5RY. Wah, kalau masih gagal juga malu nih saya. Nah, sudah berhasil. Kita cek YouTube. Jangan di sini pasti bisa nanti karena ada history dan segala macam. Sebenarnya kalau Pak ini gimana kalau gitu saya kalau misalnya ada 10 klien nanti saya harus clear history semuanya dong. Atau ada 100 klien. Ini akan berjalan kalau saya pakai yang CCR nih. Itu biasanya sejam atau 2 jam setelahnya itu keblokir semua. Kemarin saya pernah nyoba. Ya. Jadi sejam itu polanya baru kebaca oleh si layer 7 protokolnya. YouTube sama IG. Selesai. Berapa waktunya? 47 menit. 2 router 47 menit. Kalau gitu, kalau kita bayangkan nanti PTS dari pagi sampai siang, jam 10 udah pada beres. Mudah-mudahan jam 10 udah pada beres. Atau Sertikom, mungkin soalnya mungkin ada lebih susah lagi. Ya mungkin 2 kali lipat lah, 2 jam. Mulai jam 8 beres jam 10 udah pada pulang. Jam 12. Gampang nggak? Gampang. Asalkan kamu tahu prosedur awalnya. Step by step. Sama juga saya titip. Setelah ketika ada kesalahan, usahakan kamu coba sendiri. Jangan terlalu sering meminta bantuan teman, walaupun itu butuh. Tapi coba dulu sendiri. Saya bisa seperti ini. Ya bisa ngejelasin kayak gini. Bagaimana troubleshootingnya, bagaimana cara menyelesaikannya, gimana kalau ada masalah. Kenapa saya bisa? Karena ada hasil daripada pengulangan. Dan juga kalau ada masalah, saya akan mencoba untuk menyelesaikan sendiri. Oke? Jadi selesaikan dulu